Mare de Mahita sebuke de nomor 672 ayat sada. Tunggudang situtu ula onmu atong di pasaat hata Tuhan dan ada petiki manalim batahi ngodumi bahit tiru atatong sabato pamai alani tukani somat kirim palos na Tuhan debata damar ni danani ulami manang na adong perbueni. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam saudara-saudaraku. Selamat pagi, semoga kita semuanya sehat-sehat. Dan mari kita merenungkan firman Tuhan menguatkan kita hari ini. Firman Tuhan menyempurnakan kita. Yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Odoha dolanton na yas jalan asomar lidang di rohani di bata ama madu akan asomarama nasomarina do akan nama baru dihapus wana sidang uhud mangaraduti dirinara maralohon hapus tibion una marlidang ima sahabat. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul daripada renungan kita hari ini adalah ibadah yang sejati. Ada sebuah praktek hidup beribadah dari jemaat Kristen mula-mula yang luar biasa, yaitu saling menolong, saling membantu. Ini sebuah kebiasaan di jemaat mula-mula, di mana Yakobus mau menyatakan dengan firman hari ini bahwa ibadah kepada Tuhan Allah harus utuh dan bulat, tidak setengah-setengah, harus sesuai dengan hati, tindakan, dan perkataan. Ibadah kepada Tuhan tidak hanya sebatas kepada puji-pujian, tidak sebatas hanya nyanyian, tidak sebatas hanya doa, tetapi adalah ibadah kepada Tuhan. Nyanyian, doa, dan firman Tuhan dilakukan di dalam sebuah kesaksian hidup yang berdampak kepada sesama, berdampak kepada lingkungan. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati yang dikatakan oleh Yakobus adalah hidup. Ibadah yang benar itu dia ada di sana saling menolong, saling membantu di dalam kasih karunia. Dia menyertakan sukarelawannya memberi dan meminta Tuhan menyediakan bagi mereka hati, kesabaran untuk mampu berbagi dan memberi. Karena kasih karunia adalah yang kita katakan mampu meringankan penderitaan. Termasuk Allah yang dikatakan di dalam ayat ini meringankan penderitaan orang-orang yang bercacat, mengunjungi yatim piatu, dan juga janda-janda dan yang kesusahan. Disinilah luar biasa Yakobus mau menyatakan bentuk daripada iman itu, bentuk daripada kasih karunia itu tentang pengenalan kita akan Yesus Kristus adalah kemampuan mengunjungi yatim piatu, janda-janda, miskin dan berkesusahan. Itulah ibadah yang murni, yang tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan Yesus Kristus.
ketika itu adalah berbagi berkat dan memberikan kasih karunia kepada yatim piatu yang berkekurangan, di sana Tuhan menyempurnakan firman Tuhan yang kita pelajari tidak pernah sia-sia ketika kita renungkan, sebab kita memberi tidak pernah kekurangan, sebab kita juga memberi kita pernah menjadi miskin, karena semuanya adalah berkat Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah kita semakin dimurnikan, marilah kita semakin melakukan ibadah yang sejati itu. Jangan pernah takut memberi, jangan pernah takut kehilangan, jangan takut pernah memberikan kepada orang-orang janda, orang-orang miskin, orang-orang terlantar, karena demikianlah ibadah yang tidak cacat, ibadah yang murni ketika melakukannya, dan kita akan menerima upah dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami ibadah yang sejati Tuhan ketika kami menolong dan memberi. Amin.